bersama Sapriyadi, Rahman, dan Said akan menjelaskan tentang metode-metode studi Islam. Pada metode ini ada 5 metode, yang 6 maksud saya. Pertama itu metode pembelajaran tafsir, kedua pembelajaran kalam, ketiga pembelajaran hadis, keempat itu metode pembelajaran fikih, kelima pembelajaran filsafat, dan terakhir itu pembelajaran filsafat. Tasawuf maksud saya, maaf. Gimana ya, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan pemateri pertama untuk menjelaskan materi pertama ya. Baiklah, saudara Sapri, saudara Rahman, saya persilakan. Rahman. Halo. Boleh deh. Halo. Silakan. Terima kasih, Saudara Iqbal. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu metode pembelajaran tafsir. Metode pembelajaran tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir. Studi tentang metodologi tafsir masih terbilang baru dalam khazanah intelektual umat Islam. Ilmu metode dijadikan objek kajian tersendiri jauh setelah tafsir berkembang pesat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika metodologi tafsir tertinggal jauh dari kajian tafsir itu sendiri. Dalam perkembangan metodologi selanjutnya, ulama-ulama mengklarifikasi metode penafsiran Al-Quran menjadi 4, yaitu metode tahlili, metode ijmali, metode muqaran, dan metode maudhui. Kemudian materi yang kedua itu adalah metode pembelajaran hadis. Kita ketahui bahwa secara etimologis hadis berarti baru, lawan dari lama dekat, baru terjadi. Perkataan, cerita atau berita. Sedangkan secara terminologi, hadis dapat diartikan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pernyataan atau takrir. Macam-macam hadis itu sendiri ada hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Bisa lagi. Kemudian untuk metode pembelajaran ilmu kalam, secara etimologis ilmu kalam terdiri dari 2 perkataan, yaitu yang pertama ilmu kalam berarti pengetahuan, dan arti yang kedua kalam memiliki arti atau percakapan. Ilmu kalam biasa digunakan sebagai nama dari ilmu yang membahas akidah-akidah dalam Islam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, itu agama Islam, dengan bukti-bukti yang yakin. Ilmu kalam juga digunakan untuk membahas soal keimanan. Metode ilmu kalam yang pertama, penelitian pemula yang memiliki 3 model, yaitu model Al-Imam Al-Harmain Al-Juwaini, yang kedua model Al-Ghazali, kemudian yang ketiga model Abdul Al-Jabbar bin Ahmad. Dan kemudian penelitian lanjutan, yaitu yang pertama model Abu Zahra, model Ali Mustafa Al-Ghurabi, yang ketiga model Abdul Al-Latif Muhammad Al-Asir. Kemudian metode pembelajaran fikih selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Sapriyadi. Padanya saya persilahkan. Baik,
Terima kasih Rahman. Baiklah, Saudara Sapri, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan persentase dari Saudara Rahman, dan saya di sini menjelaskan 3 hal, yaitu tentang metode pembelajaran fikih, metode pembelajaran tasawuf, dan metode pembelajaran filsafat. Nah, saya mulai dari metode pembelajaran fikih. Jadi secara pengertian, fikih berarti paham. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran An-Nisa ayat 78 yang artinya, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dan juga ilmu fikih merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam, mengetahui perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih juga terkait dengan kehidupan manusia. Kita akan selalu berhubungan dengan fikih sejak kita lahir hingga kita meninggal. Nah, sebagai contohnya, segala amal yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, kepidanaan, dan sebagainya. Dan juga alasan yang paling besar kenapa Rasulullah menikahi Fatimah, karena menikahi anak Abu Bakar, karena dalam rumah tangga ada ilmu-ilmu fikih yang perlu dipelajari, perlu dicari, dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan juga selanjutnya metode tasawuf. Tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah tanpa adanya paksaan dari luar maupun dari dalam diri sendiri, sehingga seseorang tersebut merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Tidak ada hal lain yang lebih berharga dibandingkan menghambakan diri daripada Tuhan. Seperti halnya kehidupan para sufi. Nah, di sini ada tujuan-tujuan karakteristik tasawuf. Coba saya jelaskan. Karakteristik tasawuf itu ada peningkatan moral. Jadi kalau orang sudah mendekatkan diri kepada Tuhannya, maka moralnya akan baik juga. Pemenuhan fana dalam realistis mutlak, pengetahuan intuitis langsung, timbul tumbuhnya rasa kebahagiaan karena karunia Tuhan, pengetahuan simbol-simbol dalam ungkapan perasaan yang mengandung pengertian harfiah maupun tersirat. Kemudian model-model penelitian tasawuf. Di sini ada model dari Syekh Husain Nasr, penelitian kualitas dengan pendekatan tematik yang berdasarkan studi kritis terhadap ajaran tasawuf. Kemudian model Mustafa Zahri bersifat eksploratif yang menekan pada tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama terdahulu dengan mencari sandaran kepada Al-Quran dan hadis. Model Kausar Azari Nur, studi tentang tokoh dengan pahamnya yang khas. Model Harun Nasution, penelitian menggunakan pendekatan tematik yang bersifat deskriptif. Kemudian model A.J. Arbery, penelitian yang menggunakan pendekatan kombinasi antara
pendekatan tematik dengan pendekatan tokoh. Tadi ketinggalan yaitu tujuan dan karakteristik tasawuf. Tujuannya itu tujuan tasawuf bukanlah untuk mendapatkan pengetahuan intuitif tentang kenyataan, tetapi untuk menjadi abdi kepada Allah, benar-benar mengabdikan diri kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya metode filsafat. Metode filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika, berpikir secara logis dengan bebas, tidak terikat pada tradisi dan sebagainya, dan dengan sedalam-dalamnya sebagai sampai ke dasar-dasar sebuah persoalan. Filsafat merupakan hasil kekuatan akal manusia untuk memahami hakikat Tuhan dalam hal hakikat Tuhan, alam, dan manusia. Filsafat Islam pada dasarnya merupakan medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Sebagai suatu ilmu, filsafat merupakan ilmu yang menjawab persoalan-persoalan yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Adapun cabang-cabang filsafat yaitu metafisika tentang hakikat yang ada di balik fisika dan alam semesta yang berada di luar atau di atas pengalaman manusia. Logika, filsafat mengenai pemikiran yang benar dan salah. Kemudian etika, filsafat mengenai tingkah laku baik atau buruk. Kemudian estetika, filsafat mengenai karya kreasi yang indah ataupun tidak indah atau jelek. Kemudian epistemologi, filsafat mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian model-model filsafat, model-model penelitian filsafat Islam. Yang pertama, model M. Amin Abdullah, penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bercorak deskriptif, serta mengambil pendekatan studi tokoh dengan cara melakukan studi komparasi. Kedua, model Otto Horazowitz, Majid Fahrari, dan Harun Nasution. Penelitian yang termasuk penelitian kualitatif dengan sumber kajian pustaka serta menggunakan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan historis dan tokoh. Kemudian yang terakhir, model Ahmad Fuad Al-Ahwani, penelitian kepustakaan yang bersifat penelitian deskriptif, kualitatif, dan menggunakan pendekatan yang bersifat campuran antara pendekatan historis dan kawasan, dan tokoh. Demikian penjelasan dari 3 materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Zapriyadi atas penjelasannya yang bagus. Dan terima kasih Saudara Rahman juga tentang penjelasannya. Baiklah, mungkin itu saja dari materi kelompok kami, kelompok 9, yang menjelaskan tentang metode-metode studi Islam. Saya kembalikan ke Bapak saya, kayaknya.